Puji Tuhan, ketemu lagi dengan kami dari 91 FM Skype Radio yang dipancarluaskan dari studio kami Grand School Building lantai 2 kawasan Buko, Wania Plaza, Manado. Sobat Skylight, puji Tuhan ya, kita ketemu lagi dalam program kita setiap pukul 20 sampai 21, yaitu Blessing the Spirit. Dan pada malam hari ini seperti biasa di edisi tanggal 4 September 2021 bersama hambanya yang telah siap untuk membawakan firman Tuhan, yaitu Pak Gembala Mevil Suwu, Master Teologia. Ya, kita menyapa hambanya. Shalom, apa kabar Pak? Shalom, kabar baik, luar biasa, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Iya, mungkin ada yang sudah rindu dengar suara Pak Mevil karena minggu lalu ada pelayanan, jadi kami mohon maaf ya, tidak hadir ya Pak ya, minggu lalu karena ada pelayanan. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkehendak untuk bisa kita ketemu lagi dalam program kita di Blessing the Spirit pada malam hari ini. Baiklah sahabat sekalian, siapkan hati Anda. Kita akan baca firman Tuhan pada malam hari ini bersama hambanya Pastor Mevil Suwu. Persilahkan Pak. Ya, puji Tuhan, shalom, haleluya. Jumpa lagi dengan saya Pastor Mevil Suwu, dan di kesempatan malam hari ini tentunya sangat berbahagia kita ada di acara Blessing in the Spirit kali ini. Dan mari sama-sama sebelum kita lanjut baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan baik, di mana kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, bukti nyata ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, semua berkat pertolongan Tuhan. Patutlah kami mengucap syukur, mengembalikan segala puji hormat kepada Tuhan yang baik, yang boleh menjaga, memelihara hidup kami. Bahkan di kesempatan malam hari ini kami bersyukur, bersuka cita, kami ada di acara Blessing in the Spirit. Kali ini kami mau baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya Engkau mengurapi, menguduskan, sehingga firman Tuhan yang datang bagi kami membawa kami kepada pusat kebenaran, sehingga kami boleh mengalami janji-janji Bapa dari kebenaran itu. Dalam nama Yesus, mengucap syukur, buka acara Blessing in the Spirit di kesempatan malam hari ini. Haleluya. Amin, 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 amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, kali ini saya dan saudara boleh diberikan kesempatan di mana saya dan saudara boleh ada di acara Blessing in the Spirit. Minta maaf karena minggu lalu karena alasan pelayanan maka saya tidak menyiar, dan di kesempatan malam hari ini mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-13. Dari petikan kitab Amsal ini mari kita akan melihat wejangan-wejangan kebenaran firman Allah yang ditujukan kepada kita orang-orang yang percaya. Dan wejangan-wejangan firman Allah ini adalah merupakan solusi-solusi penting bagi saya dan saudara ketika saya dan saudara menghadapi dunia dan pergumulannya. Karena pergumulan dunia, karena apa yang ada di dalam dunia yang dikatakan Alkitab sementara hilang lenyap, dan saya dan saudara diperhadapkan dengan hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit. Yuk kita melihat kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-13 kata firman Allah ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Sekali lagi saya akan baca. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kalau saya dan saudara melihat satu perikop dalam kitab Amsal pasal 13 ini, saya dan saudara akan menemukan banyak sekali dorongan kebenaran-kebenaran firman Allah ditujukan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara sebagai orang yang percaya boleh ada pada titik yang namanya kebenaran. Kenapa? Karena ketika saya dan saudara ada pada titik yang namanya kebenaran, ayat yang ayat yang ke-6 ini memberitahukan bahwa kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Jika saya dan saudara melihat kebenaran firman Allah ini, maka Amsal pasal 13 ini saya dan saudara akan menemukan ada dua kriteria atau tipikal orang yang diungkapkan dari kitab Amsal pasal 13. Yang pertama adalah orang yang saleh jalannya, dan yang kedua adalah orang yang fasik. Dan firman Allah memberitahukan bahwa ada dua konsekuensi dari dua tipikal orang. Kalau saya dan saudara ada pada titik yang namanya fasik, firman Allah memberitahukan bahwa orang fasik, kefasikan mencelakakan orang berdosa. Kefasikan yang kita lakukan, kefasikan jika saya dan saudara mengurut dari katanya bahwa kefasikan adalah merupakan aktualisasi dari hidup ini.
ketika saya dan saudara fasik hidupnya, berdosa hidupnya, maka kecelakaan yang kita akan alami. Tapi mari kita melihat malam hari ini, kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, kata firman Allah. Jika saya dan saudara melihat keadaan hari-hari ini, COVID-19 melanda, dampak dari COVID-19, varian baru yang datang, ada banyak sekali orang mengharapkan, menginginkan supaya hidupnya dijaga oleh Tuhan. Ada banyak sekali orang yang menginginkan supaya dia aman dari COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Ada banyak sekali orang yang menginginkan bahwa dia ada penjagaan. Apakah hidupnya dijaga, dihindarkan dari COVID-19, dihindarkan dari dampak dari COVID-19? Jelas sekali, jika saya dan saudara melihat aktualisasi kehidupan saya dan saudara hari-hari ini, saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan keadaan tidak baik. Karena keadaan tidak baik ini disebabkan dari COVID-19 dan dampaknya. COVID-19 mengakibatkan ekonomi goyah. COVID-19 mengakibatkan ada banyak kisi-kisi kehidupan yang goyah dan lain sebagainya. Dampak dari COVID-19 menggoyah ekonomi, menggoyah pendapatan, menggoyah dan banyak hal. Nah, siapa yang gak mau dijaga? Semua suka dijaga. Semua suka dipelihara. Semua suka dilindungi. Semua menginginkan bagaimana dia boleh ada dalam penjagaan dan pemeliharaan tangan Tuhan. Saya melihat dari tata bahasa verb Ibraninya, kata menjaga menggunakan kata nautsar dalam bahasa Ibrani. Kata nautsar memiliki pengertian yang pertama, melindungi. Adakah manusia di bawah kolong langit ini tidak menginginkan ada dalam perlindungan Tuhan? Apatah lagi COVID-19 sementara merajalela seperti ini. Semua menginginkan bahwa hidupnya terlindungi. Yang kedua, kata nautsar yang kedua dari asal kata menjaga yang dicatatkan dalam Amsal 13 ayat yang ke-6 ini adalah memelihara. Bicara dari hal memelihara, jika saya dan saudara mengurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti menyediakan kebutuhannya, menjagai dia dari pengaruh luar dan pengaruh dalam dan lain sebagainya. Ini kata pelihara. Yang ketiga dari kata nautsar adalah terkepungnya saya dan saudara dari perlindungan Tuhan. Saya dan saudara ada dalam kepungan penjagaan dan pemeliharaan. Adakah manusia di bawah kolong langit ini tidak menginginkan hal ini terjadi? Semua menginginkan hal ini terjadi dalam hidup saya dan saudara. Ini arti kata nautsar yang dimaksud dari kata menjaga dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-6. Jika mengurut dari kata ini, maka saya dan saudara yang ada di bawah kolong langit ini menginginkan hari-hari ini dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, bahwa saya dan saudara yang di bawah kolong langit ini menginginkan terpeliharanya hidup saya dan saudara. Bicara mengenai terpelihara hidup, ada hubungannya dengan pendapatan, ada hubungannya dengan pekerjaan, ada hubungannya dengan usaha, ada hubungannya dengan aktualisasi yang sementara kita kerjakan hari-hari ini. Siapa nggak mau terpelihara hidupnya? Semua menginginkan hal ini. Nah, firman Allah ingin memberitahukan lewat Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, kata firman Allah. Artinya, ada kebenaran yang akan menjaga, yang akan melindungi, yang akan memelihara, yang akan mengepung saya dan saudara dari setiap perbandingan terbalik dari kefasikan atau kecelakaan yang diartikan dalam ayat bagian kedua dari kitab Amsal pasal 6 ayat yang ke-13 ini. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan kecelakaan terjadi dalam hidupnya. Gak ada orang yang menginginkan ini. Semua menginginkan di mana dia dijagai hari-hari ini. Nah, untuk engkau ada pada titik yang namanya dijaga, dipelihara, dilindungi, dan terkepungnya saya dan saudara dari semua fasilitas surga yang kita akan alami dalam hidup ini. Firman Allah katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, firman Allah katakan, saya dan saudara, jalannya harus saleh, kata firman Allah. Maka kebenaran itu akan menjaga saya dan saudara. Kebenaran itu, nanti saya akan bicara dari hal kebenaran sebentar, saudara. Apa itu kebenaran? Kenapa kebenaran mau menjaga orang yang saleh hidupnya? Karena timbal balik dari aktualisasi ketika saya dan saudara saleh hidupnya. Kunci malam hari ini untuk engkau dijagai dari COVID, dijagai dari kolaps, dijagai dari pokoknya banyak hal. Saya dan saudara dijagai. Firman Allah katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, posisikan hidupmu saleh hari-hari ini. Jangan pernah engkau mengklaim bahwa engkau
ingin dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dihindarkan dari mara bahaya, ditutupnya saya dan saudara dari celah-celah panah api si iblis untuk menjatuhkan saya dan saudara ketika saya dan saudara fasik hidupnya. Ini Amsal ingin ketahukan. Banyak orang menginginkan dia ingin dijagai, tapi kalau engkau masih pada titik fasik hidupmu, minta maaf, firman Allah ditujukan kepada orang yang saleh hidupnya. Saleh hidup saya dan saudara mengakibatkan saya dan saudara dijaga. Kalau saya dan saudara titik hidup saya dan saudara fasik hari-hari ini, minta maaf. Firman Allah ini diberitahukan untuk engkau mengalami berkat, dijagai, dipelihara, dilindungi. Maka saya dan saudara ada dalam trek di mana Tuhan menutup bungkus saya dan saudara dari panah api si iblis, dari hal-hal yang ingin menjatuhkan saya dan saudara, menggagalkan saya dan saudara, merugikan saya dan saudara, dan lain-lain sebagainya. Mari kata firman Allah, posisikan hidupmu saleh. Karena ketika saya dan saudara ada pada posisi saleh ini, maka saya dan saudara ada timbal balik dari keadaan itu, di mana kebenaran yang kita peroleh, kebenaran yang kita miliki, itu yang akan menjadi tameng penyelamat bagi saya dan saudara. Sebabnya hari-hari ini kalau Anda menginginkan hidupmu dijagai Tuhan, komitmenkan hidupmu bahwa engkau saleh di pemandangan Allah. Ada orang yang menginginkan Tuhan, berdoa, Tuhan jaga usaha saya, Tuhan jaga pekerjaan saya, Tuhan jaga keluarga saya, Tuhan jaga usaha saya, Tuhan jaga apapun yang dikerjakan. Dia menginginkan Tuhan menjagai. Dan jika Tuhan jaga, tidak ada yang mampu untuk mengobok-obok apa yang dia jaga. Ini Tuhan berjanji. Tetapi kalau Anda berseru Tuhan jaga usahamu, Tuhan jaga pekerjaanmu, Tuhan jaga kesehatanmu, Tuhan jaga rumah tanggamu, dan engkau pada titik fasik hidupmu, minta maaf, engkau tidak akan pernah mengalami berkat dijagai ini. Engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya nautsar tadi, yang dari bahasa Ibrani kata dijaga, yang mencangkup, melindungi, memelihara, mengepung saya dan saudara dengan berkat Tuhan, mengepung saya dan saudara dengan perlindungan Tuhan. Siapa yang gak mau? Ada banyak orang yang sementara menghabiskan dana, menghabiskan upaya, menghabiskan uang untuk supaya dia dijagai hari-hari ini. Dijagai dari apa? Dari COVID-19. Dijagai dari apa? Dijagai dari bangkrut. Dijagai dari apa? Dijagai dari rugi. Dijagai dari apa? Dijagai dari maling. Dijagai dari apa? Dari rampok dan lain-lain sebagainya. Firman Allah berjanji, Tuhan lewat kebenaran yang dikatakan, maaf, Amsal pasal 13 katakan kebenaran. Nanti saya akan jelaskan apa maksud kebenaran tadi, yang akan menjagai saya dan saudara. Artinya Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah dalam hidup ini. Kalau Tuhan bicara dia jaga, pasti dia jaga. Percaya bahwa engkau akan diluputkan dari banyak hal. Saya dan saudara kadang-kadang gak tahu maut sudah satu jengkal di hadapan saya dan saudara. Sejengkal lagi maut. Itu yang katakan Alkitab. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi. Tuhan yang menjaga saya dan saudara bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tapi Tuhan yang mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar nalar kemampuan kita manusia. Sebabnya malam hari ini komitmenkan hidupmu. Kalau engkau ingin mengalami nautsar dijaga, dilindungi, dipelihara, terkepungnya saya dan saudara dengan berkat Tuhan. Firman Allah katakan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, engkau harus menjadi bapak-bapak rumah tangga yang saleh. Engkau harus menjadi ibu-ibu rumah tangga yang saleh. Engkau harus menjadi anak muda yang saleh. Engkau harus menjadi karyawan yang saleh. Engkau yang harusnya menjadi pekerja yang saleh. Engkau menjadi anak Tuhan yang saleh. Harga mati bagi saya dan saudara untuk engkau mengalami di mana nautsar terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam seluruh aspek hidupmu. Engkau harus ada pada posisi saleh hidup. Haleluya. Karena jika saya dan saudara tidak pada titik ini, minta maaf. Ayat bagian yang kedua dari ayat yang ke-6 ini menjelaskan, kalau saya dan saudara ada pada berdosa, fasik, maka saya dan saudara akan mengalami kecelakaan. Adakah Anda menginginkan kecelakaan terjadi dalam hidupmu? Menghindari kecelakaan terjadi dalam hidupmu, posisikan hidupmu saleh. Haleluya. Karena kalau saya dan saudara ada pada titik ini, saya dan saudara saleh hidup saya dan saudara. Saya dan saudara bisa dikatakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan kata saleh adalah taat beribadah. Kata saleh
dalam penggunaan bahasa Ibrani menggunakan kata tome, tom, yang berarti pertama, benar. Untuk engkau mengalami penjagaan Tuhan, posisikan engkau bapak rumah tangga yang benar. Posisikan ibu rumah tangga yang benar. Posisikan hidupmu karyawan-karyawan yang benar. Posisikan hidupmu pekerja-pekerja yang benar. Posisikan hidupmu anak Tuhan yang benar. Kenapa? Ini menjadi harga mati. Ketika saya dan saudara benar, maka kebenaran akan menjaga saya dan saudara. Posisikan hidupmu benar. Jangan cuma di gereja kita benar. Jangan cuma di kantor kita benar. Jangan cuma di rumah kita benar. Seluruh aspek saya dan saudara harus benar. Kadang-kadang betul kita di rumah, di ibadah kita benar, tapi dalam bisnis kita nggak benar. Maaf, Tuhan tidak menginginkan hal ini. Jika Anda menginginkan engkau dijagai, bisnismu juga harus benar. Usahamu juga harus benar. Hari-hari ini yang perlu kita arahkan pandangan kita malam hari ini lewat Amsal pasal yang ke-13 ini. Karena Allah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada berkat besar di mana saya dan saudara dipagari dengan berkat Tuhan, di mana saya dan saudara dipagari saya dan saudara dengan kebenaran Tuhan, supaya saya dan saudara tidak mengalami kecelakaan. Firman Allah katakan kita harus ada pada posisi benar. Jangan kita hanya benar waktu kita di gereja, tapi ketika kita di bisnis, ketika kita di usaha, waduh, fasik kita, ini masalah. Yang Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara adalah saya dan saudara posisinya benar. Jadi anak Tuhan yang benar. Jadi pelayan Tuhan yang benar. Jadi umat Tuhan yang benar. Karena ada banyak orang yang menyebut dirinya, saya orang Kristen, saya umat Tuhan. Tapi nggak benar hidupnya. Hari Minggu dia di gereja. Seninnya dia melintuang di dosa. Bagaimana kau akan mengalami penjagaan Tuhan? Minta maaf. Kadang-kadang firman Allah memberitahukan kepada saya dan saudara, dengar baik-baik kebenaran firman Allah. Ada kuasa lain yang menginginkan saya dan saudara kalah, hancur dan tidak berhasil. Namanya iblis. Menginginkan saya dan saudara mengalami kecelakaan dalam hidup ini. Menginginkan saya dan saudara mengalami di mana saya dan saudara tidak berkembang dalam berkat dan lain sebagainya. Sehingga kutuk yang sudah diberitahukan dari berlampau-lampau dalam kitab Kejadian kita alami. Kenapa? Karena iblis bekerja secara giat supaya kita tidak mengalami berkat. Nah, firman Allah ingin memberitahukan bahwa ketika saya dan saudara ada pada posisi benar, iblis tidak akan mampu mendekati saya dan saudara. Kenapa? Karena ada kebenaran yang menjagai saya dan saudara. Mungkin ada orang yang menginginkan saya dan saudara rugi dalam usahamu. Dia mengirimkan banyak hal kepada saya dan saudara. Lewat banyak hal dia menginginkan. Ada strategi, ada panah api dan lain-lain sebagainya. Menginginkan saya dan saudara kalah, menginginkan saya dan saudara celaka, menginginkan saya dan saudara tidak maju, menginginkan saya dan saudara rugi, hancur dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika saya dan saudara ada pada posisi saleh, maka firman Allah katakan kebenaran ini yang akan menjagai saya dan saudara. Saleh yang dimaksud adalah benar hidup saya dan saudara. Benar dalam bukan cuma aspek ketika saya dan saudara dalam pekerjaan, cuma dalam pekerjaan kita benar. Di luar aktualisasi, nol. Enggak saudara. Allah menginginkan dimanapun kita benar. Ketika Anda ada di bisnis, Anda menjadi pebisnis yang benar. Maka firman Allah katakan akan ada perbedaan orang sungguh benar berharap kepada Tuhan dengan tidak. Tetapi ketika saya dan saudara di rumah benar, tapi ketika saya dan saudara turun di bisnis, saya dan saudara jadi sama dengan orang dunia, ini patokan yang salah. Allah memberikan dorongan kepada saya dan saudara lewat kebenaran firman Allah supaya kita menikmati janji di mana saya dan saudara dipagari dengan berkat, saya dan saudara dipagari dengan kebenaran, dan saya dan saudara jauh dari kecelakaan. Berkat-berkat ini kita akan alami ketika saya dan saudara ada pada titik tome yang namanya benar. Benar hidup ini, nyana bengko, nyana salah. Jadi bapak rumah tangga yang jangan yang salah-salah pikirannya. Yang kedua dari kata tome artinya bersih. Kita nggak kotor, pikiran kita nggak kotor, hati kita nggak kotor, aktualisasinya juga nggak kotor. Artinya begini saudara, Allah menginginkan di mana Dia menjamin saya dan saudara lewat kebenaran bahwa kebenaran itu akan menjaga saya dan saudara di seluruh aspek hidup ini. Ketika saya dan saudara nggak kotor pikiran ini, ketika saya dan saudara hati ini nggak kotor,
motivasi hati kita nggak kotor, dan lain-lain sebagainya. Karena ada banyak orang secara tubuh penampakan bersih, tapi hatinya penuh dengan kekotoran, pikirannya kotor. Sebabnya ada singkatan yang namanya Victor, pikiran kotor, kata Alkitab. Nah, kata tome yang dimaksudnya adalah ketika pikiran ini bersih, hati ini bersih, dan aktualisasi saya dan saudara bersih. Ketika pikiran ini bersih, hati ini bersih, dan aktualisasi kehidupan saya dan saudara bersih, maka firman Allah memberitahukan lewat kebenaran Amsal pasal 13 ayat yang ke-6, kebenaran itu akan menjagai, memagari, melindungi, dan saya dan saudara ada dalam perangkap berkat Allah. Bagaimana ini akan kita alami dalam hidup saya dan saudara kalau kata firman Allah, pikiran saya dan saudara kotor, cara berbisnisnya kotor, hati ini kotor, apalagi saudara, apatah lagi aktualisasinya kotor, ini yang berat. Nah, lewat Amsal pasal 13 ayat yang ke-6 ini, firman Allah ingin memberitahukan kepada kita, saudara, ketika saya dan saudara ada pada masa-masa krisis seperti ini, engkau perlu dipagari, engkau perlu dijagai, engkau perlu dilindungi, bahkan engkau terperangkap dengan berkat Tuhan. Nah, untuk engkau alami hal ini, firman Allah mendorong saya dan saudara supaya pikiran saya dan saudara bersih. Karena ada banyak anak Tuhan pikirannya kotor. Bukti dari pikiran kotor adalah ketika engkau memiliki motivasi untuk menjatuhkan orang lain, so kotor tuh pikiran. Ini firman Allah loh saudara. Kadang-kadang ada tertawa-tertawa, aduh, dia berpikir bagaimana cara supaya menjatuhkan saya dan saudara. Ini bahaya. Kotor dari pikiran, hatinya kotor, hatinya nggak bersih. Nah, hari-hari ini firman Allah keras memberitahukan saya dan saudara. Kenapa? Karena efek dari itu adalah berkat Tuhan kita alami. Nah, tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang tidak menginginkan berkat. Kalau Anda menginginkan berkat, perlindungan Allah lewat kata nautsar tadi teralami, dimiliki oleh saya dan saudara. Saya dan saudara mau tidak mau, suka atau tidak suka, posisikan hidupmu pada titik tome. Tome yang pertama adalah benar. Jadi bapak rumah tangga yang benar, ibu rumah tangga yang benar, jadi pebisnis yang benar, jadi pelayan yang benar. Apalagi saudara, ada banyak hal yang harus benar. Yang kedua, posisikan hidupmu bersih, pikiranmu bersih, hatimu bersih, aktualisasimu bersih. Pengertian yang ketiga dari kata tome adalah tegak, nyandak bengko. Hari-hari ini kita perlu tegak, berdiri, lurus, nggak bengkok pikirannya, nggak bengkok hatinya. Jadi bapak rumah tangga yang nggak bengkok hatinya,